Karena pengalaman yang kemarin itu saya taruh di tempat yang agak teduh, malah ternyata pohonnya kena jamur teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami. Teman-teman, ini saya baru saja membeli bibit durian teman-teman. Ada 3 bibit yang saya beli, 2 jenis bawor dan yang 1 jenis duri hitam. Teman-teman, ketika membeli bibit, yang saya lakukan saat bibit itu telah sampai di tempat saya, perlakuan yang saya lakukan, perawatan yang saya lakukan adalah dengan yang pertama, lihat kondisinya teman-teman. Kalau kondisinya cukup sehat, berarti artinya kita tinggal lanjut rawatan rutin saja. Ini saya beli langsung ke penjual bibit teman-teman ya. Maksudnya tidak beli secara online, artinya bibit ini saya beli secara langsung. Jadi kondisi bibit ketika sampai di tempat saya ya kondisinya cukup baik. Teman-teman, yang saya lakukan yang pertama kali tentu saja ya saya melakukan penyiraman secara jenuh teman-teman. Saya kasih air yang banyak biar bibit yang saya beli ini segera fresh kembali atau segar kembali, karena memang kondisi medianya kan cukup kering. Teman-teman, setelah saya lakukan penyiraman, bibit ini saya taruh di tempat yang terkena full sinar matahari teman-teman. Ini saya lakukan tujuannya satu, untuk uji coba apakah pohon ini siap untuk kita tanam di kebun. Karena kalau kita tanam di kebun kan otomatis dia akan terkena full sinar matahari dari pagi sampai sore. Jadi ini saya sekaligus untuk mengecek apakah bibit ini siap untuk kita tanam, karena kalau hasilnya baik-baik saja itu tandanya berarti bibit ini siap untuk kita tanam di kebun kita. Kemudian sebagai bagian adaptasi teman-teman ya, karena kan biasanya di tempat nursery-nya itu kan bibitan itu tempat menaruhnya itu kan di tempat yang agak cukup teduh teman-teman, kena sinar matahari ya paling sampai jam 11 atau jam 3 sore ya. Jadi ya biar bibit ini tidak rewel teman-teman, tidak manja dan lebih siap untuk beradaptasi di tempat yang baru. Saya berani taruh di tempat full sinar matahari langsung karena ini teman-teman, ini bibit kan saya beli langsung ya, langsung dari tempatnya. Jadi kondisi bibit tidak dalam keadaan stres. Lain lagi kalau teman-teman beli dari online ya teman-teman, itu kan pasti ada perlakuan khusus yang lain, karena biasanya kalau bibit tanaman yang dikirim secara online, dia sampai di tempat teman-teman pasti sedikit banyak dia akan mengalami stres teman-teman, baik itu daunnya agak layu, rontok. Nah, kalau yang bibit online seperti itu ya jangan ikuti yang saya lakukan teman-teman ya, jangan langsung di tempat yang terkena full sinar matahari, karena itu bahaya, karena kondisinya belum fit ditaruh di tempat sinar matahari ya otomatis dia akan tambah sakit, tambah stres. Jadi kalau untuk bibit online biasanya taruh di tempat yang agak teduh dulu teman-teman. Karena ini saya beli langsung dan sampai
kondisinya baik-baik saja. Yang kalaupun stres dikit karena perjalanan terkena angin, karena bawanya lewat motor, ya saya anggap masih cukup bagus. Jadi saya berani langsung saya taruh di tempat yang terkena full sinar matahari. Karena pengalaman yang kemarin itu saya taruh di tempat yang agak teduh, malah ternyata pohonnya kena jamur teman-teman. Dia bibitnya terserang hawar daun, yaitu pucuk daunnya itu banyak yang mengering, jadi malah kena penyakit teman-teman. Saya lakukan penyiraman, taruh di tempat yang full sinar matahari. Berikutnya saya lakukan penyemprotan fungisida teman-teman. Di tempat nursery atau di tempat bibitan biasanya kan sudah ada perawatan ya teman-teman, tapi untuk jaga-jaga ya saya lakukan penyemprotan fungisida. Ini bibitnya datang kemarin, ini berarti sudah hari kedua ini di tempat saya. Kemarin saya langsung siram air jenuh, kemudian saya semprot dengan fungisida. Fungisidanya saya kasih yang kontak dan sistemik biar lebih yahut. Kemudian di hari kedua teman-teman saya semprot dengan insektisida biar barangkali di tempat nursery kan kita tidak tahu apakah ini membawa jenis hama yang lain. Takutnya nanti ketika kita tidak lakukan treatment penyemprotan insektisida dan fungisida, hama tersebut malah menular di tanaman durian yang lain di kebun kita. Nah, itu kan sangat disayangkan. Jadi itu ya teman-teman, perlakukan yang saya lakukan. Jadi di samping penyiraman, taruh di tempat yang full sinar matahari, saya lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Kalau dicampur dengan pupuk gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi kan untuk pemupukan rencananya kan nanti setelah saya tanam saja. Ini saya niatnya hanya yaitu tadi jaga-jaga barangkali dari nursery itu membawa hama atau penyakit, jamur tentunya ya, biar tidak menular di tanaman yang lain di kebun durian saya. Bahannya di karantina terlebih dahulu. Jadi itu ya teman-teman yang saya lakukan. Ini saya akan lakukan penyemprotan insektisida karena penyemprotan fungisida sudah saya lakukan hari kemarin. Kenapa kok tidak di mix langsung saja teman-teman? Ya karena kan ini bibit ya teman-teman, kita kondisinya kita tidak tahu apakah di nursery juga dilakukan treatment dengan penyemprotan langsung mix atau tidak, kan kita tidak tahu ya. Untuk jaga-jaga ya, tapi kalau teman mau lakukan ya enggak apa-apa, tapi saya hanya jaga-jaga karena saya kebetulan ini pas hari libur ya, saya penyemprotannya dilakukan 2 kali biar lebih maksimal. Oke, lanjut penyemprotan ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, sekedar tips
penanganan bibit durian yang baru saya beli, barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman. Seperti biasa, bila teman-teman punya cara yang lain, teman-teman mau menambahkan, silahkan teman-teman share pengalaman teman-teman di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terus dukung channel kami biar kami semangat dalam membuat konten tentang pohon durian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.